itu apa Romo? Ya, kalau diri sejati kalau di dalam bahasa sebenarnya agak susah ya mengatakan perkara itu. Karena sejati itu sebenarnya apa? Diri itu sebenarnya apa? Kan setiap orang mungkin bisa tidak sama. Iya kan? Ya kalau bahasa saya ya ini wonten titipan pertanyaan saking Mas Indra juga. Langsung mawon nggih. monggo. Banyak cara untuk menembah dumateng Gusti Romo. Nah, cara Romo Bambang menembah dengan Gusti bagaimana Romo? Urip. Cara spesifiknya. Urip mawon Cukup. mboten saged dipun jlentrehake. Jenenge urip. Selama urip kuwi ya manembah. Jadi urip niku nggih sampun manembah. Iya. Njaluk sing kepiye? Nek carane aku ngono. Urip kuwi manembah. Ambekan ya manembah, guyu ya manembah. Nggih. Apapun yang dilakukan manusia Aku di kehidupan sehari-hari manembah. Makanya sih takoke nyang aku kan. Nek liyane aku ora ngerti, nek aku ngono. Benten kalih lintune nggih. Ora ngerti. Iso beda iso ora. Nggih Romo. Romo, Iya. pada zaman dulu ilmu kesaktian kadigdayan kayak rawa rontek dan lain-lainnya itu benar ada ya? Kan zaman sekarang udah nggak ada lagi yang seperti itu. Iya, nek kandhane ceritane ya enak. Ning aku kan urung tahu menangi dhewe. Romo nggih mboten nate belajar ngoten. Ora tau seneng sinau sing aneh-aneh ngono kuwi aku. Mboten penting ya Romo nggih. Tumrape aku buat saya itu untuk apa gitu. Buat saya loh ya, tapi mungkin bagi orang lain ada gunanya. Tapi kalau untuk saya wong hidup di era yang sudah merdeka mau apa gitu toh. Kalau di era untuk yang lain Kalau bisa dijelaskan rawa rontek itu seperti apa tuh Romo? ya ngerti aja belum. Sama Romo. Nah, daripada saya cerita ya Terus saya tanya sama siapa Romo? tanya sama orang yang punya ilmu itu. Kalau ke saya sendiri tidak pernah menang itu artinya tidak pernah menjumpainya gitu. Ya mungkin kisah-kisah cerita-cerita gitu dari. Kalau cerita ya dari katanya lah. Kalau cuma katanya kan nggak bisa dijamin kan itu. Oke, siap. Salah gemblung Romo. Gitu, kalau lanjut gitu Romo. Gimana Romo rahasia supaya hidup senang terus Romo? Menerima realitas. Orang itu kalau bisa menerima realitas hidupnya itu pasti senang. Kalau nggak bisa menerima, nggak mungkin bisa senang. Selalu Bisa menerima realitas hidupnya saja dalam kondisi apapun. Ketika dia bisa menerima, pasti senang, pasti bahagia. Iya, itu kunci bahagia. Sederhana kan? Memang kita harus selalu bahagia ya, Romo. Loh, kalau harus saya tidak tahu. Tetapi tentunya orang itu lebih suka bahagia daripada tidak. Nah itulah yang apa? Jari ini bulet. Menuju ke situ itu loh, Romo, yang susah banget itu. Ya kan Treatmentnya gimana Romo? mau menerima logikanya itu, logikanya kita itu mau menerima peristiwa, realitas, kenyataan yang terjadi pada kita. Kalau bisa menerima kan enak toh.
Lain kalau orang yang nggak bisa menerima apapun tuh, kalau nggak bisa menerima ya pasti terjadi apa ya, perang kan di dalam dirinya kan gitu, perang batinnya sendirian gitu. Susah Romo, nerimo aja susah. Padahal tinggal terima loh Romo. Sekarang pertanyaan saya jadi begini, kenapa kok nggak bisa terima? Kok jadi susah, kenapa? Ya mungkin karena apa, harapannya kan tidak terlaksana. Orang harapannya terlaksana saja kan juga tentu saja bisa tidak terima juga. Bisa terjadi kan, pas harapannya itu terjadi tapi tidak sesuai waktu yang diinginkan. Ya, dan bisa tidak terima juga kan gitu. Namun kenyataannya kan itulah yang terjadi. Kita tidak mungkinlah menolak sesuatu yang memang itu yang menjadi bagian daripada yang memang mesti terjadi kan. Itu. Orang tidur tahu-tahu ada gempa, tahu-tahu rumahnya roboh, dan itu yang menjaga yang menerima kan banyak orang tidak bisa terima, mau apa, mau marah, mau. Artinya kan ketika kita tidak mau menerima kan kita bisa apa gitu lah. Padahal itu apa ya, musibah secara global, secara umum. Ya kalau bagi saya sebuah peristiwa itu kalau sudah terjadi, bagaimana kita tidak akan bisa terima coba? Harus terima ya. Mau tidak mau kan? Peristiwa yang terjadi itu mau tidak mau masih kita terima, sudah terjadi. Coba kalau tidak terima apa bisa tidak terjadi kan? Tetap terjadi. Walaupun terpaksa ya tetap terjadi. Sudah terjadi kan? Real gitu loh. Real ya, sudah terjadi kok. Lah ketika orang itu tidak mau logikanya menyadari seperti ini, jadinya nggak enak. Tapi kalau iya sudah terjadi mau apa lagi, ya sudah kan gitu. Apapun ketidakterimaan tidak akan bisa mengubahkan peristiwa itu yang terjadi kan. Nah itu kalau logika bisa menerima sesuatu karena itu. Gitu. Berarti hanya nerimo aja ya Romo. Sudah cukup ya Romo ya. Ya sebenarnya dalam proses nerimo itu sendiri kan logika kita jalan. Kalau logika kita nggak jalan atau jalannya adalah jalan tidak realistis gitu loh. Itu yang dikatakan sulit menerima itu karena apa? Logika kita tidak jalan secara realistis. Tetapi kalau logika kita berjalan secara realistis, pasti kita bisa nerima. Nah, orang yang tidak bisa terima itu hanya karena bermain perasaan saja. Gitu nggak rasanya kira-kira Mas Haji sendiri? Iya betul Romo. Bukan karena perasaan saja, tapi kalau logikanya realistis, ya pasti bisa terima. Ada orang bijak Romo, orang geblung atau orang bijak? Berkata begini Romo, lebih baik bangun 1000 rumah daripada 1000 masjid. Nah ini tentang sedekah atau peduli Romo. Sedekah bisa bangun masjid, lalu korban sapi super sampai sapi berapa puluh. Tapi kepedulian itu apa yang dibutuhkan orang lain. Banyak orang yang di sana kesulitan dalam mempunyai rumah. Nah, tanggapan Romo bagaimana? Ya karena itu orang hidup kan mempunyai pandangan berbeda toh. Ya, kalau orang mempunyai pandangan yang tidak sama, dalam pandangan saya ya sederhana saja ya. Masing-masing lakukanlah sesuai pandangan yang diketahui oleh si orang itu sendiri. Tidak bisa kita menilai lebih baik membangun rumah daripada membangun tempat ibadat. Tapi bagi orang yang masih fasenya di sisi itu ya lebih baik membangun tempat ibadah daripada bangun rumah, kan begitu. Fase seseorang tidak sama. Iya, kembali ke
Masa kok diharuskan begini dan begitu, rasanya kok nggak masuk. Nggak Iya, masuk. toh. Tidak ada pemaksaan kan semestinya begitu. Ya, toh. Ya sudah, terserah, diserahkan saja ya Romo ya. Ya tentu toh. Nggih. Setiap orang selama dalam kebersamaan tidak mengganggu kan tidak apa-apa toh. Wong dia punya hartanya sendiri, punya hatinya sendiri. Kenapa kita mesti Ya, uang gue mau gue ya. selama dia tidak mengganggu yang lain, itu aja. Kalau mengganggu yang lain terganggu enggak? Kalau yang lain terganggu, lalu kenapa? Mau protes ya protes saja yang kepada yang merasa mengganggu, kan gitu. Nggih, langsung ke Iya dong. orangnya ya. Romo ya. Kan lebih Nggih. real kayak gitu. Siap Romo. Aduh, diskusi sama Romo itu Bulat. ya bukan bulat Romo. Gimana? Masuk akal. Ya. Cuman asik juga Romo. Biar apa? Teman-teman juga berpikir juga Romo. Ya, kalau Berpikir terbalik. ya artinya tidak selalu sebagaimana biasanya. Walaupun sebenarnya apa yang saya ungkap ini juga hal yang wajar juga sih. Iya. Hal perkara kewajaran. Nggih. Kalau saya pribadi sepakat Romo. Ya, Nggih. matur nuwun. Nah, ini yang dinamakan diri sejati, Romo. Itu apa, Romo? Ya, kalau diri sejati kalau di dalam bahasa sebenarnya agak susah ya mengatakan perkara itu. Karena sejati itu sebenarnya apa? Diri itu sebenarnya apa? Kan setiap orang mungkin bisa tidak sama. Iya kan? Nggih. Ya kalau bahasa saya ya hanya menggunakan bahasa yang berbeda saja. Ya kalau contoh analoginya adalah misalnya ada mangga lah, sari rasa dari mangga itulah sejatinya mangga, kan begitu. Lah apa nek kita terus awake dhewe dirasake apa arti dilati, tapi kenyataannya kita mempunyai apa ya penalaran yang adanya aku yang aku misalnya gitu kan. Nah saya kan tidak bisa menjelaskan secara seperti yang jenengan mau, karena bahasa setiap orang itu tidak sama. Tapi kalau saya analogikan ya tadi, kalau jambu ya sari rasanya paling inti dari jambu ya itulah, intinya begitu. Namun apakah hanya itu? Ya, jambu itu ini esensnya. Oh ini esen jambu, oh, ini esen mangga, esen nanas. Kita kan juga sama seperti itu. Ya sama banget sih enggak, tetapi Iya. untuk menggambarkan saja lah. Samaan. Nah, Iya. Nah, ini tentang orang kesurupan, Romo. Orang kesurupan itu fakta ada yang merasuki. Apa hanya halusinasi? Cara menyembuhkan bagaimana? tidak omong. Ngoten mawon. Nah iya, kalau saya itu begitu. Jadi yang kita komunikasi dengan yang merasuki ya, Romo. Enggak juga. Pripun, Romo? Kalau saya celelean, saya gemblung, orang kesurupan tuh pasti dia mainnya tidak pernah malam dan tidak pernah siang. Nanti surup-surup kan gitu. Sorry ini gemblung. Ya. Itu istilah kesurupan itu loh, Romo. Ya kan apa ya? Apakah dulu orang yang
dirasuki itu setiap surup Romo. Ya. Kalau apa akar kata dari kesurupan itu, surup itu artinya kan masuk. Masuk. Artinya kemasukan, berarti kalau kemasukan berarti ada yang memasuki kan. Nah, tapi realnya apakah demikian? Ya lihat-lihat kan. Tetapi kalau dikatakan orang kesurupan berarti ya memang kerasukan. Kalau kosakatanya itu loh. Semestinya loh. Jadi kata dasar surup itu artinya masuk. Masuk ya. Oh gitu. Kalau orang kebanyakan orang awam itu kan di korelasinya dengan waktu surup. Ya karena kata surup itu sendiri artinya matahari sedang angslup. Masuk ke balik bumi kan, pengertiannya seperti itu, mulanya surup kan gitu. Nah kalau dikatakan kesurupan ya tentunya kemasukan apa yang memasuki ya tidak tahu. Ya tergantung kasus per kasus kan. Iya enggak? Contohnya Romo. Lah susah kalau mencontohkan. Menjenengan bertanya dengan kesurupan pasti ini ada gambaran, contohnya apa? Misalnya kayak trans di apa? Jaranan itu. Nah kalau jaranan kan ada yang memang sandiwara, ada yang memang tidak, kan bisa saja seolah-olah kayak kesurupan. Memang mungkin yang kalau memang sekarang jaranan yang saya tahu itu kan memang dibuat-buat. Nah iya makanya dengan yang dulu. Ya makanya. Memang kerasukan Romo ya. Bisa. Nah kerasukan itu sendiri bisa berbagai-bagai keadaan juga, artinya bisa kerasukan entitas yang berbeda atau spirit yang berbeda bisa, tetapi juga sebenarnya ketika seseorang itu apa ya bahasa sederhananya itu, setiap orang itu sebenarnya bisa membuat dirinya seperti kerasukan kan bisa. Karena kan di dalam diri kita itu kan daya dorongnya itu macam-macam kan. Ada daya dorong seperti binatang macam-macam. Itu yang ada di bawah sadar kita dan di mana di dalam diri kita. Itu kan bisa ketika kita terlalu memikirkan itu, jadilah seperti itu kan gitu. Nah, ya maka kasus per kasus. Nah, jadi setahu saya sih dalam pengamatan saya ya saya belum pernah menjumpai yang apa ya oleh spirit yang lain, belum. Jadi cara penyembuhannya ya diajak nyadar aja, begitu jak ngomong nyadar kan dia tadi kembali kepada apa ke dirinya sendiri, karena kan itu yang lain-lain itu ya memang dirinya juga, tapi kan perangkat. Berarti kesadaran diri. Kesadaran yang utama lah, kesadaran utama dirinya lah kan gitu. Kalau untuk antisipasi loh, untuk antisipasi agar tidak gampang kesurupan. Belajar nyadar. Belajar menyadari. Diajak belajar nyadar kehidupannya sendiri kan orang nggak bakalan begitu. Gitu. Harus selalu sadar. Ya toh. Sampean makan bakso aja kalau nggak sadar jadi nggak bisa makan bakso. Kan gitu. Iya. Angel wong sadar nih nggih. Nah, mosok sadar angel. Lu sampean tekan kene kayak nyadar iku dah. Maksudnya sadar secara sadar sejati Romo. Lagi siapa iki ya takon karo aku ki ya sadar sejati lho. Aku malah jadi pertanyaan sampean Kang Slupan wae kan. Takon warna-warna kayak Kang Slupan iki. Sadar ae Mas Haji iki. Nggih, ngapunten Romo. Lho ndak iki saya sangat serius lho iki. Tenan. Artinya jenengan takon karo aku sadar lagi. Nggih. Oh lah berarti kan ya ora kang ya harus sadar iki. Nggih. Romo. Maksudnya gini Romo, banyak orang tidak menyadari dirinya sendiri gitu loh Romo.
Ya ora to Mas. Banyak orang itu menyadari, nek umpamane banyak orang nggak menyadari ning ndi do tabrakan akeh lho Mas. Ora sadar lek awak iki gak bener. Lho, ukuran bener apa? Parameternya apa? Bener menurut dirinya sendiri ya. Bener. Piye, Cak? Nggih Romo. Mumet malah. Nggih kula lanjut mawon Romo.